Langit Timur Tengah sekarang bukan tempat bagi bintang-bintang, tapi medan laga pesawat siluman, rudal balistik dan serangan drone bunuh diri. Israel muncul dengan operasi Rising Lion menghantam tempat-tempat strategis di Iran. Lalu, Iran membalas dengan sandi Operation True Promise 3, meluncurkan rudal-rudalnya. Dan untuk pertama kalinya, kita melihat sistem pertahanan Israel tidak bisa banyak bicara. Iran berduka, Israel berduka. Kita sedang menyaksikan kehancuran yang direncanakan. Tapi, ini belum selesai. Minggu dini hari tanggal 22 Juni, Amerika Serikat resmi turun tangan bukan lagi untuk dukungan logistik, tapi aksi militer langsung yang diberi nama Operasi Midnight Hammer. Serangan udara jarak jauh yang menyasar 3 situs nuklir utama, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Trump menyebutnya keberhasilan militer spektakuler. Tujuannya melumpuhkan kemampuan nuklir Iran secara total. Dan untuk pertama kalinya, Amerika tak lagi bersembunyi di balik Israel. Citra satelit membenarkan klaim kerusakan, 6 titik tumbukan di Fordow, 1 lubang besar di Natanz. Bangunan-bangunan di Isfahan hancur sebagian. Iran menyebutnya agresi terbuka. Tapi bagi Washington ini adalah pencegahan strategis. Sebuah sinyal bahwa Amerika siap bertarung langsung tanpa proksi dan tanpa basa-basi. Dan di saat itulah, perang regional resmi berubah jadi konflik global terbuka. Karena serangan ini bukan akhir, melainkan awal dari respon yang mengguncang dunia. Tak butuh waktu lama, beberapa jam setelah operasi Midnight Hammer, Iran membalas bukan dengan amarah emosional, tapi kalkulasi militer yang presisi dan terencana. Gelombang ke-20 diluncurkan saat matahari belum terbit, dan untuk pertama kalinya Iran mengakui rudal balistik Hebar Shekan digunakan dalam perang. Rudal ini bukan sembarang senjata. Ia membawa hulu ledak ganda, mampu bermanuver di fase terminal, dan dirancang untuk menembus sistem pertahanan seperti Iron Dome. Targetnya sangat terukur dan sangat simbolis jelas menurut juru bicara operasi True Promise 3. Bandara Ben Gurion, nadi utama keluar masuk Israel, pusat penelitian biologi Israel yang disebut-sebut tempat pengembangan senjata non-konvensional, pangkalan militer dan pusat kendali di Tel Aviv dan Haifa. Dan untuk kesekian kalinya Haifa terbakar, lalu hening, diikuti reruntuhan bangunan, asap dan kepanikan. Tapi Iran belum selesai. Beberapa jam kemudian, gelombang ke-21 menghantam wilayah utara, tengah, dan selatan Israel. Kali ini, drone kamikaze dan rudal balistik ikut diluncurkan serentak. Salah satu serangan menghantam pembangkit listrik di Ashkelon, menyebabkan gangguan listrik besar-besaran di sepanjang pesisir barat. Bagi Iran, ini bukan sekadar pembalasan, ini adalah deklarasi. Kami tahu di mana kamu tinggal, dan kami bisa membuat gelap, lumpuh, dan panik kapan saja kami mau. Perang pun berubah wajah. Perang tak lagi soal siapa punya senjata lebih canggih, tapi siapa yang bisa menghancurkan keseharian. Air listrik, bandara, bahkan rasa aman. Israel mulai merasakan ini bukan sekadar perang rudal, ini perang eksistensi. Tapi, Iran belum sempat merayakan keberhasilan serangannya. Israel langsung membalas. Dari jarak 2.000 km. Targetnya kompleks produksi mesin rudal IRGC di Shahrot. Fasilitas ini bukan target biasa. Disinilah Iran merancang produksi ribuan rudal permukaan ke permukaan untuk tahun-tahun ke depan. Dengan satu serangan presisi, Israel mencoba menggagalkan ambisi jangka panjang Iran dalam memperluas kekuatan rudalnya. Tapi itu baru permulaan. Israel melanjutkan dengan serangan ke 6 bandara militer di Iran mulai dari barat, tengah, hingga timur. Landasan pacu pun dihancurkan. Hanggar bawah tanah dibom. Pesawat F-14, F-5, AH-1 dan tanker bahan bakar dihancurkan sebelum sempat mengudara. Ini bukan hanya soal menghancurkan jet. Ini strategi melumpuhkan kemampuan lepas landas militer Iran, memastikan mobilitas udaranya sejak dari pangkalannya sendiri. Tak berhenti di situ, wilayah barat laut dan timur jadi sasaran serangan rudal dan drone. Pengumpulan listrik di Teheran Utara rusak, menyebabkan pemadaman luas. Gedung Federasi Bola Tangan hancur sebagian, bukan target militer tapi simbol.
Kampus Syahid Beheshti dan 2 pangkalan militer di Karats dan Shar-e-Ray ikut digempur. Dan yang paling menyentak, situs nuklir Fordo kembali dihantam untuk kedua kalinya dalam 3 hari. Ini bukan hanya balas dendam, ini upaya melumpuhkan seluruh denyut kehidupan Iran. Tapi yang paling memilukan, catatan korban terus bertambah. Di Iran, lebih dari 627 orang tewas dan 4.870 lainnya luka-luka. Kebanyakan di kota-kota yang jadi target utama serangan udara, Shahrod, Karats, Isfahan, dan Teheran. Rumah sakit kewalahan, jalanan pun penuh puing. Sementara di Israel tercatat 29 kematian dan lebih dari 3.200 luka-luka. Meskipun infrastruktur bertahan lebih baik, trauma kepanikan melanda seluruh negeri. Tapi yang paling tragis bukan jumlah korban, tapi bagaimana warga diposisikan sebagai alat. Di Israel, pemerintah melarang penerbangan sipil keluar masuk negeri, memaksa rakyat bertahan di zona perang. Beberapa laporan menyebut sekolah dan rumah ibadah dibiarkan terbuka untuk menyerap serangan rudal, menjadi tameng hidup demi menjaga fasilitas militer. Di Iran, ribuan orang meninggalkan kota besar, menyebar ke desa-desa dan pegunungan. Eksodus sunyi ini bukan evakuasi, ini adalah pelarian. Karena tak ada perlindungan dan tak ada jaminan hidup. Di balik semua itu, pertanyaan makin nyaring. Berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan demi ego negara? Serangan langsung Amerika ke 3 situs nuklir Iran mengguncang bukan hanya Teheran, tapi juga Moskow, Beijing, dan Pyongyang. Rusia bereaksi cepat. Putin menyebut serangan ini mendorong dunia ke garis yang sangat berbahaya dan menyerukan gencatan senjata segera tanpa syarat. China mengecam serangan sebagai ancaman terhadap stabilitas global dan memperingatkan dampak serius bagi rantai pasok energi dunia. Tapi reaksi yang paling keras datang dari Korea Utara. Pyongyang menyebut serangan ini sebagai tindakan yang mengerikan. Bahkan, Korea Utara mengawasi dengan ketat eskalasi yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Ketiganya kini secara terbuka menyatakan bahwa Amerika telah melangkah terlalu jauh mengubah konflik regional menjadi medan gesekan antar blok global. Dan saat Barat mengirim rudal, Timur menggerakkan aliansinya. Panggung dunia pun bersiap menghadapi babak berikutnya yang lebih gelap dan lebih berbahaya. Ancaman pun silih berganti. Tapi di tengah intensitas yang terus memuncak, muncul kejutan setelah Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Donald Trump tiba-tiba menyerukan perdamaian. Ia mengklaim bahwa gencatan senjata telah disepakati antara Iran dan Israel. Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Serangan masih terjadi. Rudal masih diluncurkan. Kota-kota masih bergetar. Di balik layar, Iran mengubah taktik, bukan lagi penyitaan kapal tanker seperti dulu, tapi kini gangguan GPS massal. Lebih dari 1.000 kapal per hari mengalami distorsi koordinat di sekitar Selat Hormuz, jalur utama ekspor minyak dunia. Skenario ini mirip dengan taktik Houthi di Laut Merah, taktik yang selama 1,5 tahun membuat repot Amerika dan sekutunya, dan kini akan ditiru penuh oleh Iran. Selat Hormuz mengangkut 20% dari total perdagangan minyak global. Jika jalur ini lumpuh, dunia akan merasakan dampaknya secara langsung. Harga minyak melonjak, pasokan tersendat, krisis ekonomi membayangi. Namun yang paling mengkhawatirkan, Iran resmi menangguhkan kerjasama dengan IAEA. Ini artinya tidak ada lagi inspeksi, laporan, atau pengawasan atas program nuklir Iran. Dunia kini buta. Apakah Iran sedang membangun bom nuklir? Berapa jauh progresnya, di mana lokasi pengayaan terbarunya. Tanpa pengawasan IAEA, Iran bisa melaju dengan senyap. Dan jika itu terjadi, maka gencatan senjata ini bukan langkah menuju damai, tapi hanya jeda menuju rencana yang lebih besar.